Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua abang dan kakak? Insya Allah tetap selalu dan dalam lindungan Allah ya abang dan kakak. Nah, kita lanjut lagi. Untuk hari ini kita belajar daring setelah semalam kita libur ya abang kakak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengucapkan lafal basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ke pembelajaran kedua abang dan kakak. Nah, jadi saya bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besar saya di Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabang dan kakak. Nah, jadi kampung itu bernama Kasongan abang dan kakak. Jadi Kasongan ini terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, abang dan kakak, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Nah, apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Oke, abang dan kakak. Nah, kemudian apakah abang dan kakak dapat menggambar benda-benda 3 dimensi tadi? Nah, ya kita belajar bersama-sama ya, abang dan kakak. Jadi ini merupakan bentuk gambar 3 dimensi ya, abang dan kakak. Nah, abang dan kakak, gambar itu merupakan karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi itu merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan juga lebar. Nah, jadi objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Nah, jadi benda 3 dimensi itu adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Itu bedanya ya, karya 2 dimensi sama 3 dimensi ya bang dan kakak. Kalau karya 2 dimensi tadi dia memiliki ukuran panjang dan juga lebar. Kalau 3 dimensi dia memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Nah, jadi unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Nah, benda 3 dimensi itu contohnya seperti benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya bang dan kakak, seperti guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias abang dan kakak. Nah, ciri-ciri 3 dimensi abang dan kakak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi ya abang dan kakak. Kemudian dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Nah, kemudian benda-benda 3 dimensi juga memiliki volume abang dan kakak. Nah, ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang bisa dituangkan dalam gambar 3 dimensi abang dan kakak. Yang pertama, benda kubistis. Nah, jadi benda kubistis ini abang dan kakak merupakan benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan lain sebagainya abang dan kakak. Yang berbentuk kubus ya abang dan kakak. Nah, kemudian benda silindris. Nah, benda silindris ini abang dan kakak merupakan benda-benda yang berbentuk menyerupai silindris atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. Nah, kemudian ada benda-benda bebas. Nah, jadi benda bebas ini bebas dia bentuknya ya abang dan kakak. Jadi bentuknya ini tidak beraturan abang dan kakak. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Nah, kita lanjut lagi ke hubungan gaya dan gerak ya abang dan kakak. Jadi ada anak-anak yang sedang bermain ketapel. Nah, jadi pada saat ia bermain ketapel itu dilakukan dengan menarik karet ya, karena bang dan kakak karet yang ada pada ketapel ini, kemudian melepaskan karet itu tadi. Nah, jadi pada saat ia menarik karet tadi, ia melakukan gaya ya, karena bang dan kakak. Nah, kemudian terjadi gerakan pada
pada peluru ketapel ini tadi atau batu yang ada di sini tadi ya, karena abang dan kakak terjadi gerakan. Jadi batunya tadi berpindah ke arah mana yang ia lepaskan ketapelnya tadi itu. Nah, jadi bermain ketapel ini hati-hati ya abang dan kakak, jangan diarahkan kepada teman karena bisa berbahaya. Nah, kemudian paman menimba dengan ember abang dan kakak. Nah, jadi pada saat menimba abang dan kakak, pertama ini talinya ini diulurkan dulu ke bawah ya kan, atau katrolnya ini diulurkan ke bawah agar bisa mengambil airnya. Nah, pada saat airnya tadi sudah masuk ember, kemudian ditarik lagi katrolnya ini tadi. Nah, atau talinya ini tadi, sehingga airnya bisa kita ambil. Nah, pada saat paman menari atau mengulurkan ini tadi, katrolnya tadi, nah terjadi apa di situ? Gaya ya kan abang dan kakak. Nah, kemudian tergerakannya apa? Ember tadi berubah, ya kan? Berubah gerak dia kan? Nah, ember tadi menjadi bergerak, maaf abang dan kakak. Ember tadi menjadi bergerak atau berpindah tempat dari posisi awal. Nah, sehingga itu tadi abang dan kakak hubungannya gaya dan juga gerak pada saat paman menimba dengan ember. Oke, perajin membuat gerabah abang dan kakak. Pada saat perajin ini membentuk gerabah ini, ya kan dari tanah liat nih awalnya, kemudian dia bentuk. Nah, pada saat ia membentuk gerabah ini terjadi gaya abang dan kakak, ya kan. Kemudian pada saat gerabah ini dibentuk, ini kan diputar-putar ya abang dan kakak, terjadi gerak kan. Nah, pada saat itulah terjadi hubungan antara gaya dan juga gerak abang dan kakak. Latihan kita pada pagi hari ini ya abang dan kakak. Nah, jadi itu ada beberapa gambar benda 3 dimensi. Nah, jadi abang dan kakak mengelompokkan gambar-gambar tadi berdasarkan kelompok benda ya abang dan kakak. Nah, misalkan kelompok benda kubistis yang mana, kemudian kelompok benda silindris yang mana, dan juga kelompok benda bebas itu yang mana. Oke, abang dan kakak tetap semangat, jangan lupa jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu ya abang dan kakak. Oke, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Keep smile and stay healthy. Oke abang dan kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.